Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassuhbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kesemuanya, kita doakan juga kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita pada hari ini menambah keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, ingat, walaupun memang manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya dosa, tapi jangan sampai kita terus-menerus melakukan dosa, melakukan hal dengan lupa. Misal, kita terus melakukan dosa, walaupun itu dosa kecil, tapi tetap jangan sampai kita terus-menerus melakukan dosa kecil itu, karena segala hal apapun akan ada balasannya. Terus misalkan, karena manusia itu tempatnya lupa, lalu kita seenaknya saja melupakan sholat, melupakan puasa, karena dalilnya manusia itu tempatnya lupa. Tidak boleh seperti itu. Apa dalilnya yang menjelaskan bahwa manusia itu tempatnya lupa dan dosa? Dalilnya adalah al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya lupa, tempatnya dosa dan lupa. Jadi ingat, walaupun memang dalam dalil tersebut manusia itu tempatnya dosa dan lupa, tapi jangan sampai kita kebiasaan melakukan hal-hal yang berbau dosa dan hal-hal yang membuat kita lupa. Kita sengaja melupakan sholat, kita sengaja melupakan puasa, karena memang manusia tempatnya lupa, tempatnya dosa. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu tidak baik. Itu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kesemuanya, ingatlah, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti akan ada balasannya. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, maka sesungguhnya perbuatan apapun, walaupun sekecil biji sawi atau sekecil biji jarrah, akan ada balasannya. Kebaikan apapun akan ada balasannya. Begitupun sebaliknya, kejahatan sekecil apapun, walaupun sebesar biji jarrah atau sebesar biji sawi, tetap akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sampai kita menyepelekan sebuah dosa. Walaupun dosa itu tersebut kecil, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakannya dalam Al-Qur'an bahwa sebesar apapun, sekecil apapun perbuatan dosa, walaupun seberat biji jarrah, seberat biji sawi, maka akan ada balasannya. Sahabat kesemuanya,
Ingat, misal nih, orang lain pun suka sering berbuat dosa, orang lain itu dosanya besar, melakukan dosa yang besar. Nah, kita itu hanya mau melakukan dosa kecil, gak apa-apalah, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh seperti itu. Jangan sampai karena gara-gara orang lain melakukan dosa besar, kita seenaknya melakukan dosa kecil karena kita menyepelekan dosa kecil karena kita hanya melakukan dosa kecil saja sedangkan orang lain melakukan dosa besar sehingga kita seenaknya menyepelekan dosa kecil tersebut. Padahal segala perbuatan apapun akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Misal lagi ya, contoh lain, misalkan sebuah pemerintah melakukan dosa yang besar, korupsi, entah korupsi uang, entah korupsi makanan, yang pasti jumlahnya besar, misalkan dalam hal korupsi. Nah, kemudian ke bawahnya kita sebagai rakyatnya, atau misalkan sebagai RT, atau sebagai gubernur, sebagai bupati, karena memang dari atasnya misal melakukan korupsi, maka ke bawahnya juga melakukan korupsi, tindakan-tindakan dosa. Karena di atasnya juga melakukan dosa. Nah, hal tersebut tidak patut ditiru. Pemerintahan tersebut tidak patut ditiru. Walaupun dari atasnya ada tindakan korupsi, tapi ke bawahnya jangan sampai diikuti ada tindakan-tindakan korupsi, ada tindakan-tindakan yang berbau dosa. Jangan kita contoh tindakan atau perilaku-perilaku buruk dari atasnya. Walaupun dari atasnya ada perilaku buruk, ada tindakan-tindakan berbau dosa, maka ke bawahnya kita berusaha sebaik mungkin jangan sampai mengikuti perbuatan dosa tersebut karena untukmu amalmu dan untuk amalku. Jadi dosa yang di atas misalkan dosa pemerintah, dosa presiden akan ditanggung presiden, dosa gubernur akan ditanggung gubernur, dosa RT akan ditanggung RT, dan dosa kita sebagai rakyat akan ditanggung oleh kita sendiri. Jadi kita tidak akan menanggung atau memikul dosa orang lain, tapi kita akan memikul dosa kita sendiri. Maka dari itu, jangan sampai kita mencontoh dari atasnya, karena di atasnya ada perbuatan korupsi, perbuatan dosa, maka ke bawahnya juga ada perbuatan dosa. Tidak boleh seperti itu. Jadi, kita sebaik mungkin, walaupun dari atasnya ada perbuatan dosa, tapi ke bawahnya kita sebaik mungkin tidak melakukan perbuatan dosa. Jauhi perbuatan dosa walaupun sulit, tapi kita harus terus berusaha menjauhi perbuatan dosa, jauhi perbuatan korupsi, karena segala amal apapun, segala perbuatan apapun, baik yang buruk maupun yang amal baik, akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mungkin kesimpulannya adalah bahwa kita harus hati-hati sahabat kesemuanya, jangan menyepelekan dosa walaupun sekecil apapun, dan kita tidak akan menanggung dosa orang lain, tapi kita akan menanggung dosa kita sendiri. Karena baik buruknya perbuatan akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.